Polisi gagalkan penyelundupan sabu. Kodam 1 Bukit Barisan gelar panen raya. Ikan red devil diolah jadi abon ikan. Halo, selamat pagi saudara. Kompas Sumut hari ini hadir dengan beragam informasi penting dan menarik dari Sumatera Utara. Selain 3 suratan tadi, sejumlah informasi lain akan kami sajikan dalam Kompas Sumut. Bersama saya Emir Syapurba, inilah Kompas Sumut selengkapnya di Kompas TV, independen terpercaya. Saudara, petugas Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara menangkap 2 pelaku penyelundupan sabu dari Malaysia di perairan Asahan. Dari tangan pelaku, petugas menyita 10 kg sabu. Kejar itu! Ini adalah rekaman video amatir yang diperoleh tim liputan Kompas TV dari petugas Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara. Saat menangkap 2 pelaku yang membawa 10 kg sabu di kawasan Seikepayang Timur, Kabupaten Asahan. Salah satu pelaku sempat mencoba kabur dengan menceburkan diri ke laut, namun pelaku akhirnya berhasil ditangkap. Kedua pelaku, yakni Serjani dan Abdul Halim, merupakan bagian dari sindikat narkoba jaringan Malaysia-Indonesia yang selama ini kerap memasuk narkoba dari Malaysia ke Indonesia. Direktur Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara, Komisaris Besar Polisi Jian Calvin Simanjuntak bilang sepanjang tahun 2025 terdapat setidaknya 414 kasus narkotika yang berhasil diungkap di Tres Narkoba Polda Sumut dengan total 548 tersangka yang terjadi di kawasan Asahan, Tanjung Balai, dan Batubara. Dari 414 kasus tersebut, terdapat setidaknya 248 kg sabu yang berhasil disita, yang sebelumnya hendak diselundupkan ke Indonesia dengan beragam modus. Dia adalah kapten, modusnya selalu ship to ship, mengambil transaksinya. Ship to ship adalah dari kapal ke kapal, itu di perairan Malaysia, perbatasan setidaknya, kemudian dibawa dengan kapal Indonesia ke perairan Asahan. Nah, di Asahan inilah yang banyak dipecah. Ada yang masuk ke Tanjung Balai, ada yang masuk ke Asahan itu sendiri, dan ada yang masuk ke Batubara, bahkan ada yang masuk ke Labuan Batu. Modusnya seperti itu, menggunakan perairan dan darat. Polda Sumatera Utara kini juga memperketat pengawasan di jalur perairan yang berdekatan dengan Malaysia, yang selama ini kerap dijadikan sebagai pintu masuk narkoba. Ferry Irawan, Kompas TV, Asahan, Sumatera Utara. Konferensi pers cukup, teman-teman. Saudara, petugas Direktorat Siber Polda Sumatera Utara meringkus buronan penyebar video pornografi dengan anak di bawah umur sebagai pemeran wanita. Pelaku ditangkap di Provinsi Riau usai buron selama hampir 3 bulan. Tersangka berinisial YWS ditangkap di tempat persembunyiannya di Provinsi Riau. Pelaku diburu petugas Ditsiber Polda Sumut usai praktik jual beli video pornografi secara langsung dengan pemeran anak di bawah umur terungkap pada April lalu. Saat itu polisi meringkus pelaku yang berperan sebagai mucikari, pemeran pria, dan pemeran wanita yang merupakan anak di bawah umur. Dalam praktiknya, pelaku berinisial YWS yang merupakan pengendali dan mengunggah foto para pemeran dan meminta penontonnya untuk memilihnya. Direktur Siber Polda Sumatera Utara, Komisaris Besar Polisi Doni Sembiring, bilang praktik penyebaran video pornografi yang dijalankan pelaku sudah berlangsung sejak November tahun lalu. Dalam praktiknya, pelaku membayar setiap pemeran dengan tarif kurang dari Rp500.000 dan proses pembayaran dilakukan melalui pelaku yang berperan sebagai mucikari. Kegiatan yang dilakukan bersangkutan termasuk sudah lama, yaitu dari mulai bulan November 2024 sampai ditangkapnya tanggal 14 April 2025. Jadi kita lihat di situ sudah lama yang bersangkutan melaksanakan live dengan mengikut sertakan anak di bawah umur.
Dalam kasus ini, polisi masih mendalami dugaan pelaku-pelaku lain, termasuk mendalami berapa banyak korban anak yang dijadikan pemeran video pornografi oleh pelaku. Ferry Irawan, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Saudara, Kementerian Kelautan dan Perikanan kembali meringkus kapal penangkap ikan berbendera Malaysia yang mencuri ikan di Laut Indonesia. Petugas menyita hasil curian dan mengamankan 5 awak kapal berkewarganegaraan Myanmar. Ini adalah rekaman video amatir yang diperoleh tim liputan Kompas TV dari kantor PSDKP Belawan yang merekam detik-detik kapal patroli Hiu 01 mengejar kapal penangkap ikan berbendera Malaysia di perairan Selat Malaka pada Minggu siang kemarin. Untuk menghindari kejaran kapal patroli, kapal pencuri ikan asal Malaysia dan ABK 5 warga negara Myanmar ini sempat memutus jaring kapal dan berupaya keluar dari perairan Indonesia. Kepala Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan Perikanan Belawan, Syamsur Rahman, mengungkapkan dari kapal yang ditangkap disita setidaknya 100 kg ikan beragam jenis hasil pencurian dari Laut Indonesia. Hasil pemeriksaan kapal pencuri penangkap ikan berbendera Malaysia yang ditangkap diketahui sudah 2 hari berada di perairan Indonesia dan kerap berlayar dengan pola keluar masuk perairan Indonesia. Petugas juga menyita buku izin pelayaran yang sudah kadaluarsa, alat navigasi, dan sejumlah barang bukti lain. Ya, saat ini kedapatan saat ditangkap oleh KPI 01 sedang menebarkan jaring trol, lalu diputus karena untuk menghindari petugas mencoba melarikan diri. Ya, alhamdulillah berhasil digagalkan. Pak, sudah berapa lama mereka masuk perairan kita dan sudah berapa banyak ikan yang mereka curi, Pak? Dari hasil tracking, kemudian dari pengakuan dari nakoda itu tadi sekitar kurang lebih 2 hari. Untuk ikannya sudah berapa banyak yang dicuri? Kurang lebih sekitar 100 kilo ikan campur. Penangkapan kapal berbendera Malaysia yang mencuri ikan di Laut Indonesia bukan kali pertama terjadi. Pada akhir Mei lalu, terdapat 2 kapal berbendera Malaysia yang ditangkap di perairan serupa dengan modus yang sama. Ferry Irawan, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Kodam 1 Bukit Barisan gelar panen raya, saksikan usai jeda. Masih bersama saya Emir Syapurba dalam Kompas Sumut. Saudara, Kodam 1 Bukit Barisan gelar panen raya perdana padi sinar matahari di Desa Kota Galuh, Kabupaten Serdang Bedagai. Panen raya ini merupakan hasil uji coba bibit unggul yang merupakan bantuan dari Panglima TNI. Panen raya ini dilaksanakan di lahan milik Kodim 0204 Deli Serdang yang dikelola oleh kelompok tani di Desa Kota Galuh, Kabupaten Serdang Bedagai. Pangdam 1 Bukit Barisan, Maijen TNI Rio Firdianto menjelaskan panen raya ini merupakan hasil uji coba dari bibit padi Legowo Super Sinar Mentari yang berkualitas unggul. Ia menambahkan hasil panen diperkirakan akan mengalami peningkatan antara 80 hingga 100% lebih. Melaksanakan panen padi Legowo Super Sinar Mentari yang merupakan uji coba dari Mabes TNI, dalam hal ini bantuan dari Panglima TNI berupa bibit padi Legowo Super Sinar Mentari yang prediksinya pada saat panen bisa menghasilkan 10 sampai dengan 12 ton per hektar. Ini kalau normal 6 ton, jadi kira-kira akan ada peningkatan antara 80 sampai dengan 100% lebih. Gabah padi yang dipanen ini nantinya akan dijual oleh petani ke Bulog sesuai dengan harga eceran tertinggi pemerintah, yakni Rp6.500 per kilogram. Dedi Rizky Ginting, Kompas TV, Serdang Bedagai, Sumatera Utara. Saudara, Sumatera Utara akan menjadi tuan rumah Lomba Lari Alam Internasional Trail of the King pada Oktober mendatang. Perlombaan yang dibagi dalam 6 kategori dipastikan akan memberikan pengalaman tak terlupakan bagi peserta. Samosir kembali mencuri perhatian dunia.
kali ini sebagai lokasi yang dipercaya menggelar ajang internasional Ultra Trail du Mont Blanc UTMB World Series. Event bergengsi ini akan hadir dalam bentuk Trail of the Kings, dijadwalkan berlangsung 17-19 Oktober 2025 di Kabupaten Samosir. Dalam lomba ini nantinya terbagi dalam 6 kategori, 5 km, 10, 28, 60, dan 100 km. Nantinya ada 25 negara yang turut serta dengan target jumlah atlet lari sebanyak 2.000 orang. Provinsi Sumatera Utara telah menandatangani kerjasama dengan pihak UTMB. Kegiatan ini akan dikelola oleh Dinas Kebudayaan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Menurut Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution, kegiatan taraf internasional ini menjadi satu-satunya yang didanai dari APBD. Diharapkan semua sektor dapat bekerja sama dalam meningkatkan perekonomian masyarakat serta mengangkat Danau Toba sebagai sport tourism Indonesia ke kancah global. Ini kegiatan internasional, tadi kalau kata MC ada 2000 ya Pak? 2000, tapi kita ingin menggabungkan beberapa kegiatan menjadi satu. Target kita bisa di 5.000-an Pak ya. Target kita bisa di 5.000-an. Serta nanti yang mengikuti ini, oleh karena itu dijaga Pak daerahnya. Dalam kegiatan ini, pariwisata Pulau Samosir akan mendapat peningkatan kunjungan serta mendapat perhatian serius baik dari segi sosial, ekonomi, dan terutama dari sisi lingkungan yang harus semakin dilestarikan sebab pariwisata Danau Toba bergantung pada alam. Rogana Malau, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Saudara, banyaknya anak putus sekolah karena terkendala biaya membuat pemerintah Provinsi Sumatera Utara gratiskan seluruh pembiayaan sekolah SMA dan SMK negeri. Kebijakan ini akan dimulai Juli mendatang. Dalam merealisasikan janji pemerintah, Gubernur Sumatera Utara telah mengeluarkan kebijakan sekolah gratis. Bulan Juli 2025, seluruh uang sekolah untuk pelajar SMA dan SMK digratiskan. Hal tersebut disampaikan Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution saat penyerahan aset Pemko Gunung Sitoli ke Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara. Bobi menyampaikan program pendidikan ini diantaranya pelaksanaan sekolah 5 hari serta menggratiskan seluruh pembiayaan termasuk biaya komite yang ada di sekolah SMA dan SMK negeri di seluruh Provinsi Sumatera Utara. Hal ini dilakukan untuk mengurangi banyaknya anak putus sekolah dikarenakan terkendala pembiayaan. Kebijakan ini akan dilaksanakan secara bertahap dan direncanakan akan dimulai dari daerah terpencil yang ada di Provinsi Sumatera Utara. Programnya nanti sekolah gratis dan sekolah 5 hari akan kita mulai tahun ini Pak ya. Jadi tidak ada lagi pungutan-pungutan, baik itu SPP, ini uang komite. Kemarin juga kita dapat, saya tanya warga, kan mau masuk tahun ajaran baru ya, hanya mau masuk sekolah di mana, untuk masuk SMA tuh ada yang berpikir berkali-kali loh. Untuk orang tua pasti berpikir berkali-kali untuk membuat anaknya lanjut sekolah ketika di SMA ini suatu hal yang riskan. Pemerintah provinsi berharap dengan kebijakan ini nantinya tingkat putus sekolah di Sumatera Utara akan berkurang. Dedi Rizky Ginting, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Ikan red devil diolah jadi abon ikan. Saksikan usai jeda. Masih bersama saya Emir Syapurba dalam Kompas Sumut. Saudara, seorang warga Kota Brastagi di Kabupaten Karo berhasil mengolah ikan red devil di Danau Toba menjadi abon. Olahan ini memiliki nilai ekonomi tinggi. Usaha abon ikan red devil ini mulai dirintis Fitria Yuliani Sitorus sejak setahun yang lalu. Awalnya ia prihatin dengan banyaknya ikan red devil yang tidak dikonsumsi dan menjadi hama di perairan Danau Toba. Padahal ikan ini memiliki kandungan protein dan lemak yang tinggi dan sangat bagus untuk ibu hamil dan pertumbuhan anak-anak.
Dengan menggunakan campuran rempah-rempah seperti gula merah, jahe, bawang yang dihaluskan, Fitria Yuliani mengolah abon ikan Red Devil yang diperolehnya dari nelayan di sekitar Danau Toba. Untuk 1 kg ikan Red Devil mampu menghasilkan sekitar 3 ons abon ikan. Saat ini, Fitria Yuliani memasarkan abon ikan Red Devil ini melalui daring. Ia menjual abon ikan Red Devil seharga Rp200.000 untuk 1 kg. Ada inspirasi membuat ikan Red Devil untuk menjadi abon. Karena kenapa? Red Devil ini kan dianggap sebagai hama oleh masyarakat. Dan berita itu sudah booming dari luar negeri bahwasanya Red Devil ini adalah hewan hama. Seperti itu. Jadi kita gunakan Red Devil ini, ternyata Red Devil ini mengandung protein yang cukup tinggi dan lemak yang tinggi untuk pertumbuhan dan perkembangan anak dan ibu hamil untuk mencegah stunting. Jadi sebagaimana yang pada saat ini adalah stunting itu digawe-gawekan oleh masyarakat dan oleh Bapak Presiden kita untuk dicegah. Jadi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Karo sangat mendukung upaya yang dilakukan Fitria Yuliani agar populasi ikan Red Devil dapat dikendalikan dan mampu memberikan nilai ekonomi bagi masyarakat di Danau Toba. Jadi kedepannya dengan adanya nanti pengolahan Red Devil ini, populasi Red Devil di Danau Toba akan semakin berkurang, yang nantinya bisa meningkatkan produksi ikan endemik di Danau Toba. Dan saat ini bisa juga nanti sebagai sumber pemasukan bagi nelayan-nelayan kita. Kini Fitria Yuliani berharap dukungan semua pihak untuk dapat mengembangkan inovasinya agar mampu mensejahterakan masyarakat di sekitar Danau Toba. Hendri Setiawan, Kompas TV, Karo, Sumatera Utara. Saudara, lahan tak produktif seluas 60 hektar di Desa Runding, Kabupaten Mandailing Natal disulap menjadi lokasi agrowisata. Kini desa yang berada di pinggir perbukitan ini selalu ramai dikunjungi wisatawan, terutama di saat musim panen. Hampir setiap hari, Desa Runding di Kecamatan Panyambungan Barat, Kabupaten Mandailing Natal dipenuhi wisatawan dari berbagai daerah. Di desa yang terkenal dengan agrowisata buah ini, pengunjung dapat memanen aneka buah seperti buah lengkeng, rambutan, alpukat, hingga durian yang tumbuh subur di lahan-lahan milik warga di desa ini. Desa kecil di pinggiran perbukitan ini sukses menjadi tujuan agrowisata setelah salah seorang petani Azwar Pulungan mengembangkan lahan tidur milik keluarganya seluas 15 hektar menjadi kebun buah terintegrasi sejak 7 tahun lalu. Ide kreatif alumni Institut Pertanian Bogor ini menjadi inspirasi bagi warga desa lainnya untuk ikut bercocok tanam buah. Kini lahan tidak produktif seluas 60 hektar di Desa Runding sudah menjadi lokasi agrowisata buah. Nah, tanaman tua, tanaman buah kita udah mulai berbuah, udah mulai berproduksi. Nah, disinilah masyarakat pada umumnya di Desa Runding ini tertarik dan menanam, rata-rata menanam buah. Hampir, kalau nggak salah mungkin hampir 60 hektar sekarang tanaman buah yang ada di Desa Runding. Khairul Bazar, Kompas TV, Mandailing Natal, Sumatera Utara. Saudara, bagi Anda penggemar kegiatan alam bebas, Deleng Tujuh Dayang mungkin bisa menjadi pilihan. Terletak di Kecamatan Laubaleng, Kabupaten Karo, destinasi ini menjadi favorit karena menjanjikan pemandangan yang memukau dari ketinggian. Hamparan padang sabana luas bak permadani hijau akan menyambut Anda setibanya di atas perbukitan Deleng Tujuh Dayang. Rasa lelah setelah berjalan mendaki sekitar 2 jam dengan medan yang cukup curam akan terbayar dengan indahnya pemandangan saat berada di puncak Deleng Tujuh Dayang. Tak heran sejumlah pendaki menyebut lokasi ini dengan New Zealand-nya Kabupaten Karo. Jika Anda beruntung dan cuaca tidak berkabut, panorama sunset dari puncak Deleng Tujuh Dayang akan sulit untuk dilupakan. Lokasi ini semakin digandrungi oleh pendaki karena tak jarang dokumentasi keindahannya viral di media sosial. Dari beberapa sosial media ya seperti Instagram, TikTok, ada beberapa video yang bagus di Deleng ini. Jadi itulah yang menuntut kami ke sini kan. Kami datang ke sini ya seperti inilah sesuai ekspektasi. Ada sabananya,
kita bisa memandang dari sini sawah-sawan dan cuacanya juga nggak terlalu ekstrim sih. Enak, pokoknya enak lah. Datanglah ke sini. Nah, untuk Anda yang ingin melepas lelah dari hiruk-pikuk perkotaan, tak ada salahnya untuk mengunjungi Deleng Tujuh Dayang. Dedi Zulkifli Terigan, Kompas TV, Karo, Sumatera Utara. Sampai di sini Kompas Sumut hari ini. Anda bisa menyimak video tayangan kami di kompas.tv atau menyaksikan secara langsung via streaming di kompas.tv/live. Kami undur diri, tetap saksikan rangkaian program berita di Kompas TV, independen terpercaya.